Pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin pagi waktu Roma di usia 88 tahun, tepat sehari usai Hari Raya Paskah. Dan untuk mengenang sosok Paus Fransiskus, kita akan berbincang bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa, Asrorun Niam Saleh. Assalamualaikum Mas Niam, apa kabar Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Breaking News kali ini. Mas Niam, yang berduka ketika kabar wafatnya Paus ini tidak hanya umat Katolik tapi juga umat lintas agama. Mengapa demikian ya Mas? Ya, yang pertama ya, saya sebagai pribadi maupun sebagai Ketua MUI bidang fatwa mengucapkan bela sungkawa dan turut bersedih atas meninggalnya Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia. Tentu tidak hanya umat Katolik ya, tetapi kita sebagai umat manusia patut berduka atas meninggalnya Paus Fransiskus. Karena walau bagaimanapun beliau sebagai tokoh agama yang mengusung tema yang bersifat universal ya, tema persaudaraan, tema perdamaian dan juga tema anti penindasan. Saya kira ini adalah isu-isu universal yang menjadi concern setiap umat beragama, termasuk di dalamnya adalah umat Islam di Indonesia khususnya dan juga di seluruh dunia. Nah, kenapa umat Islam khususnya di Indonesia merasa kehilangan? Karena di samping pesan-pesan universal yang disampaikan oleh Paus Fransiskus juga beliau memiliki ikatan kesejarahan ya, di mana beliau menjadi salah satu tokoh agama Katolik yang pernah hadir di Indonesia beberapa waktu yang lalu dan meninggalkan sejarah manis di dalam hubungan antar umat beragama. Nah, di samping itu legasi yang sudah ditorehkan selama tugas kepausan yang diemban oleh beliau bisa menjadi inspirasi sekaligus juga pesan yang perlu dilanjutkan oleh kita setiap umat beragama khususnya di Indonesia. Salah satu legasi yang bisa kita lihat betapa beliau menginisiasi kerjasama antar umat beragama yang disimbolisasi dengan penandatanganan komitmen kerjasama persaudaraan antara Paus Fransiskus yang merepresentasi pemimpin Katolik dunia dengan Syekhul Azhar atau Grand Sheikh Al-Azhar di Timur Tengah ya beberapa waktu yang lalu. Nah, simbolisasi penting, tetapi tentu tidak hanya berhenti kepada simbol yang bersifat artifisial dan juga seremonial. Tetapi kita sebagai umat beragama memiliki tugas untuk mengoperasionalisasi komitmen persaudaraan universal, komitmen perdamaian, dan juga komitmen anti penindasan itu di dalam langkah-langkah nyata. Bagaimana spirit persaudaraan universal, spirit perdamaian, dan juga spirit anti penindasan itu dijawantahkan di dalam aksi nyata bagaimana umat beragama. Baik, Mas Niam masih terhubung bersama kami, Mas? Halo, mohon maaf. Sinyalnya sedikit terputus-putus. Ya, silakan dilanjutkan Mas Niam. Apakah gambar juga sudah oke? Oke, Mas Niam, silakan Mas. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf karena ini posisi sedang di luar negeri. Jadi poin pentingnya adalah simbolisasi yang
dijalankan oleh Paus Fransiskus di dalam mendakwahkan komitmen persaudaraan universal dan juga komitmen perdamaian serta komitmen anti penjajahan, ini harus ditindaklanjuti dan juga dirumuskan secara lebih operasional oleh kita umat beragama, termasuk tokoh-tokoh lintas agama, dalam bentuk kerjasama saling mendukung dan juga saling menguatkan. Isu soal Palestina misalnya yang selama ini mengoyak rasa kemanusiaan kita, harus membangkitkan kesadaran kolektif untuk terus bekerja sama dan juga bahu-membahu mendukung upaya perjuangan kemerdekaan Palestina dan juga mencegah tindakan genosida serta Zionisme yang dilakukan oleh Israel. Saya kira ini adalah komitmen kemanusiaan di atas kepentingan sektoral isu agama yang bersifat partikular itu. Ini adalah momentum baik. Nah, momentum yang lebih dekat lagi yaitu pesan perdamaian pada saat Paus Fransiskus hadir di Indonesia. Indonesia dipilih menjadi salah satu titik kunjungan keagamaan Paus Fransiskus, tentu memiliki manfaat di tengah kondisi Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim. Walau demikian mampu menjaga harmoni dan juga menjamin kedamaian di tengah situasi keragaman kita dalam konteks hubungan antaragama. Baik Mas Niam, sebelum kita lanjutkan dialog kita akan simak terlebih dahulu nih Mas Niam informasi berikut ini. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, pemimpin Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus sempat muncul menyapa umat Katolik dan hadir dalam misa Paskah di lapangan Santo Petrus Vatikan Minggu kemarin. Dalam pesan Paskahnya, Paus memohon pemimpin di dunia untuk segera mewujudkan perdamaian dunia. Pertunjukan upacara militer dengan penampilan tentara berbaris di alun-alun membuka perayaan Misa Paskah yang berlangsung secara khidmat. Satu persatu uskup dan imam memasuki halaman utama lapangan Santo Petrus yang telah dipenuhi umat Katolik. Misa Paskah tahun ini dipimpin oleh Kardinal Angelo Comastri. Sementara Paus Fransiskus hadir dan menyapa hangat umat Katolik setelah Misa Paskah. Kemunculan pemimpin umat Katolik sedunia ini menaiki kendaraan khusus dengan berkeliling menyapa umat yang hadir di lapangan Santo Petrus Vatikan. Dalam kesempatan yang istimewa, Paus Fransiskus menyapa umat dengan ucapan Selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus yang disambut sorak-sorai umat yang hadir. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Pesan Paskah Paus Fransiskus diwakilkan oleh Uskup Agung Gereja Katolik Roma, Diego Raffaelli dalam pidatonya dengan menyerukan perdamaian untuk mengakhiri konflik Palestina dan Israel. Selain itu, Paus juga berpesan untuk berdoa menemani orang-orang Kristen di Timur Tengah, serta seruan dialog perdamaian di Yaman, Ukraina, Armenia, dan Azerbaijan. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Niam. Mas Niam, yang selalu disampaikan hingga akhir hayatnya, Paus Fransiskus adalah menyerukan mewujudkan perdamaian dunia. Apalagi kita tahu ya, Netanyahu sempat mengkritik keras Paus Fransiskus karena pernyataannya soal genosida di Gaza adalah memalukan dan sangat serius. Artinya benar-benar tulus beliau ingin perdamaian itu tercipta ya, salah satunya juga untuk warga Gaza Palestina.
Betul sekali ya Mas Yan. Saya kira track record Paus Fransiskus ini menjadi salah satu tokoh agama yang secara konsisten mengusung isu soal perdamaian, soal persaudaraan universal, dan juga soal anti penindasan. Saya kira 3 kata itu menjadi salah satu kunci di dalam dakwah keagamaan dan juga kemanusiaan yang secara konsisten beliau usung, terlepas dari isu-isu kontroversial yang lain ya. Kalau dalam perspektif keagamaan Islam ya, Ulkuru mahasta mautakum, sebut kebaikan orang yang sudah wafat. Nah, saya kira salah satu kebaikan yang menjadi titik kuat Paus Fransiskus itu adalah soal komitmen kepada 3 agenda utama itu. Nah, dalam konteks relasi Katolik dan juga Islam, Paus Fransiskus bersama Syekhul Azhar menginisiasi komunike bersama untuk meneguhkan komitmen persaudaraan dan juga perdamaian, khususnya di Timur Tengah dan umumnya di dalam pergaulan antar bangsa. Kemudian pada saat hadir di Indonesia beberapa waktu yang lalu, ada proses simbolisasi yang sangat kuat, hubungan harmoni antara umat Katolik dengan umat Islam yang secara verbal disimbolisasi keakraban antara Imam Besar Masjid Istiqlal yang sekarang menjabat sebagai Menteri Agama, yaitu Profesor Nasaruddin Umar, dengan beliau. Keduanya merepresentasi tokoh agama yang berbasis samawi, dan keduanya memiliki komitmen 3 kata tadi: perdamaian, persaudaraan, dan juga anti penindasan. Nah, ketika Netanyahu melakukan proses kritik, saya kira filosofinya adalah filosofi spiritus ya. Begitu orang tidak luka, dia akan merasa damai dan juga adem begitu. Tetapi kalau orang yang terkena itu memiliki luka, pasti dia akan kepanasan dan reaksioner. Nah, begitulah saya kira tamsil respon yang reaktif yang disampaikan oleh Netanyahu terhadap statement yang seharusnya menyejukkan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Pada saat tahun lalu, bulan September kalau tidak salah, datang ke Jakarta, kalau Anda melihat Mas Niam, apakah yang ditujukan oleh Paus Fransiskus ini sudah tercapai keinginannya ketika di Indonesia? Tujuannya itu apa? Apakah sudah tercapai, Mas Niam? Ya, saya kira kan salah satu pesan utamanya adalah menyampaikan pesan perdamaian itu, dan Indonesia memiliki advantage ya dengan kehadiran Paus Fransiskus. Ini menunjukkan kepada dunia betapa Indonesia yang mayoritas Muslim ini mampu menunjukkan harmoni, mampu menunjukkan toleransi, dan juga mampu menerjemahkan gagasan persaudaraan universal di dalam konteks relasi antar agama dan juga relasi antar umat manusia. Terbukti dengan kehadiran Paus Fransiskus sebagai tokoh Katolik dunia di negara yang mayoritas Muslim, memperoleh tempat yang terhormat dan juga diberikan ruang ekspresi di dalam menyapa umatnya secara khidmat dan juga secara baik. Nah, dengan demikian pesan kehadiran beliau ini dibaca untuk dunia bahwa Indonesia yang mayoritasnya Muslim sudah mempraktekkan bukan hanya sekedar jargon, tetapi juga kesadaran kolektif bagaimana mengimplementasi makna toleransi dalam bentuk aksi, sekaligus juga kesadaran kolektif masyarakatnya. Bukan hanya sekedar kampanye tanpa arti, tetapi implementasi yang menjiwa dan juga menjelma di dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia. Mas Niam, sebagai umat Muslim, apakah kita juga bisa belajar dari Baginda Rasul ketika pada masa
Baginda Rasul ada pemimpin umat lain yang meninggal dunia dan kita harus bersikap seperti apa pada saat itu, Mas Nia? Ya, terima kasih ya. Kenapa saya sedih dari awal begitu mendengar meninggalnya Paus Fransiskus, saya menyampaikan bela sungkawa bukan karena persoalan sekedar sentimen keagamaan, akan tetapi karena persoalan panggilan kemanusiaan. Jadi di samping ukhuwah Islamiyah ada persaudaraan yang didasarkan kepada kemanusiaan universal atau dikenal sebagai ukhuwah insaniyah. Tentu kita memiliki pandangan bahwa tidak semua orang itu memiliki kesempurnaan, atau setidaknya setiap kita pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan-kelemahan. Tidak ada orang terlahir sempurna. Tetapi begitu wafat, kita diminta untuk menceritakan dan juga mengkabarkan kebaikan-kebaikan. Dan salah satu titik kebaikan dari Paus Fransiskus ya tentu terlepas dari berbagai kontroversi policy yang diambil, tetapi 3 kata yang saya sampaikan tadi, perdamaian, kemudian komitmen persaudaraan, dan juga anti penindasan, ini menjadi salah satu value yang secara konsisten diusung oleh Paus Fransiskus, sekalipun mungkin menabrak dominasi kelompok politik atau kelompok dominan di tengah masyarakat. Bahkan ketika harus berhadapan dengan penguasa yang berbasis Katolik sekalipun ya. Hingga akhir hayatnya, Paus Fransiskus selalu menyerukan pemimpin dunia harus mewujudkan perdamaian. Namun hingga saat ini konflik yang kadangkala dihubung-hubungkan dengan agama ini kerap masih terjadi. Bagaimana kita menyikapinya, Mas Niam? Nah, justru inilah sebagai momentum untuk mengkonsolidasi nilai-nilai yang diajarkan, kemudian didakwahkan dan juga diperjuangkan oleh tokoh-tokoh keagamaan yang secara langsung menunjukkan kebersamaan dan juga kolaborasi itu. Jangan sampai kemudian karena pemahaman sempit terkait dengan masalah benar salah terkait dengan keagamaan yang bersifat sektoral kemudian membelah dan juga memisahkan kita. Benar, mungkin dalam konteks keyakinan keagamaan kita bisa berbeda, tetapi perbedaan itu tidak kemudian memisahkan kita. Ada titik-titik singgung yang kita bisa bekerja sama, yang kita bisa membangun sinergi, yang kita bisa membangun kolaborasi, khususnya dalam konteks urusan muamalah. Ada sisi-sisi yang berbeda, kemudian kita bangun ruang toleransi dan juga ruang keberbedaan secara harmoni. Kita persilahkan berbeda dalam mozaik kebersamaan. Tetapi dalam konteks relasi sosial, kita memiliki proyek sosial yang sama. Proyek pewujudan perdamaian, proyek pewujudan memanusiakan manusia dengan segala keadaban dan juga kemuliaannya, serta memerangi seluruh aktivitas yang mengganggu kemuliaan manusia yang beradab. Saya kira itu adalah komitmen kita bersama di dalam konteks relasi sosialnya, apapun agamanya. Nah, saya kira itu harus menjadi kesadaran kolektif dan tindak lanjutnya adalah dengan langkah-langkah resolusi membangun kohesi dan juga kebersamaan. Mana wilayah ibadah, akidah, di mana kita membangun ruang toleransi dan memberikan ruang kebebasan untuk mengekspresikan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya, mana ruang-ruang kebersamaan di mana kita membangun harmoni, membangun sinergi dan juga membangun kolaborasi serta menentang segala bentuk penindasan dan juga tindakan yang merendahkan harkat martabat kemanusiaan. Itu saya kira menjadi hal penting untuk kita lanjutkan di dalam konteks hubungan antar agama kita. Tinggalkan
yang ditinggalkan Paus Fransiskus, yaitu proyek mewujudkan perdamaian, memanusiakan manusia, dan memerangi aktivitas yang mengganggu kemuliaan beragama itu segera bisa terwujud. Mas Niam, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu, Mas Niam. Assalamualaikum, selamat malam. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali, tetap bersama kami.